Update terkini perang dagang hari ini. Perang dagang antara Amerika Serikat, AS, dan China kembali menjadi sorotan utama hari ini, dengan perkembangan terbaru yang menandai eskalasi dan potensi meredanya ketegangan. Berikut rangkuman tren dan berita terhangat. Eskalasi tarif dan respons dua negara. AS di bawah Presiden Donald Trump baru saja menetapkan tarif impor baru hingga 145% untuk produk asal China, sebagai langkah lanjutan dari serangkaian kebijakan tarif sebelumnya. Sebagai balasan, China juga menaikkan tarif hingga 84% untuk barang-barang asal AS. Kebijakan saling balas ini memicu kekhawatiran pasar global dan pelaku usaha. Pemerintah China secara tegas menolak ajakan negosiasi dari AS jika tidak didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati. China juga menyatakan siap bertarung hingga akhir jika AS terus menekan dengan tarif tinggi. Meski demikian, terdapat sinyal bahwa AS mulai mempertimbangkan pelonggaran tarif. Trump menyampaikan bahwa tarif yang sangat tinggi saat ini bisa saja turun secara substansial jika tercapai kesepakatan dagang. Pejabat Gedung Putih bahkan mempertimbangkan penurunan tarif China menjadi 50-65, namun menekankan langkah ini harus bersifat timbal balik. Dampak global dan respons pasar. Ketegangan perang dagang ini berdampak pada pasar keuangan global, namun pernyataan Trump yang membuka peluang dialog membuat pasar sedikit lebih tenang. Saham-saham besar seperti Apple dan Nvidia sempat melonjak setelah muncul sinyal meredanya ketegangan. Di sisi lain, perang dagang juga memukul sektor industri di China, dengan laporan sejumlah pabrik mulai menghentikan produksi akibat efek tarif AS. Sementara itu, pemerintah China berupaya memperkuat konsumsi domestik dan menjaga stabilitas ekonomi. Posisi Indonesia dan respons pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Indonesia berupaya mengambil keuntungan dalam negosiasi tarif dengan AS, serta menyiapkan aturan baru agar Indonesia tidak terdampak negatif dari perang dagang ini. Pemerintah dan otoritas keuangan Indonesia, termasuk Bank Indonesia dan OJK, menggelar konferensi pers untuk membahas kebijakan menghadapi dampak perang dagang, menandakan tingginya perhatian terhadap potensi risiko bagi perekonomian nasional. Strategi dan kartu sakti China. China mengandalkan 5 kartu sakti dalam menghadapi tekanan AS, mulai dari kendali rantai pasokan global, pasar domestik yang besar, hingga penguasaan mineral langka.